Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan belajar bersama kalian pendalaman materi tentang wirausaha tema 5, subtema yang ketiga. Posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya masyarakat ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara anggota ASEAN semakin terbuka lebar. Tidak hanya produk, barang, dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka lebar. Terbukanya arus perdagangan antar negara anggota ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Sebagai contoh, salah satu spanduk penyambutan masyarakat ekonomi ASEAN yang terpasang di jalan-jalan utama di negara Thailand. Berikutnya, medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis-garis gaya magnet seperti yang terlihat pada gambar. Berikutnya, mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau suatu perusahaan. Formulir adalah lembaran kertas atau lembaran kartu yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Sebagai contoh, formulir pengiriman barang lewat kantor pos. Ini bentuknya seperti ini. Yang berikutnya, mengidentifikasi ciri-ciri embalase. Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Tujuan penggunaan embalase yang pertama adalah melindungi produk agar tidak cepat rusak. Yang kedua, menarik perhatian pembeli. Yang ketiga, membuat produk lebih menarik. Dan yang keempat, memberikan informasi tentang produk. Misalnya, biskuit renyah durian. Nanti bahan-bahannya apa saja ya. Kemudian cara membuatnya bagaimana, kandungan gizinya apa saja. Kemudian yang lebih penting adalah baik digunakan sebelum. Jadi expirednya ada di situ. Contoh, biskuit Yumi. Ya, kita lihat di depannya ini nama biskuitnya. Kemudian di belakangnya atau di sebelahnya itu ada informasi produk seperti komposisi dan informasi nilai gizi pada produk di bagian belakang kemasan. Berikutnya, manfaat wirausaha sejak kecil. Apa manfaatnya? Yang pertama, melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Yang kedua, mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Yang ketiga, melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Yang keempat, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak jual. Yang kelima, mengasah potensi yang dimiliki. Yang keenam, meningkatkan persatuan dengan keluarga. Bagaimana cara membuat magnet? Yang pertama, cara membuat magnet dengan gosokan. Lihat gambarnya. Membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis seperti besi. Gosokan yang dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu penggosokan, maka semakin kuat sifat kemagnetan pada besi.
Berikutnya yang kedua, membuat magnet dengan cara induksi. Lihat gambarnya. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku yang akan dibuat magnet, paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda-benda dari magnetis lainnya. Berikutnya cara yang ketiga adalah dengan dialiri listrik atau dengan cara elektromagnetik. Lihat gambarnya. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet seperti besi. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik lainnya. Jika sumber listrik dilepas, maka sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Yang berikutnya, mengisi formulir pengiriman barang. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar, seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan di dalam proses pengiriman. Contoh formulir pengiriman barang. Ada nomor, tanggal, data pengirim, data penerima, data barang, ada catatan. Yang berikutnya, tanggung jawab pemilik wirausaha. Pemilik wirausaha juga harus memiliki sikap tanggung jawab. Pemilik bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan, kemasan yang digunakan, serta jangkauan pemasaran. Semua tanggung jawab tersebut sebaiknya dipengaruhi oleh pemilik wirausaha agar usahanya semakin berkembang pesat. Coba dilihat bagaimana tanggung jawabnya dalam gambar berikut, ya. Sikap atau tanggung jawab ketika kita menjual barang, ketika kita mau membeli barang, semuanya punya sikap tanggung jawab masing-masing. Berikutnya, mengisi formulir lembar jawaban komputer. Lembar jawaban komputer atau LJK digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemeriksaannya juga melalui alat pemindai. Penggunaan lembar kerja komputer memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Ini contoh, ya. Contoh dalam LJK. Ada petunjuk, nama peserta, nomor peserta, tanggal lahir, nama pelajaran, tanggal ujian, tanda tangan peserta, dan pilihan ganda untuk menjawab. Berikutnya buklet. Ya, buklet, ini lihat gambarnya. Buklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil atau buku saku. Buklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi bentuk buku. Buklet bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat luas. Isi buklet biasanya berupa informasi tentang produk. Misalnya, buklet makanan berisi deskripsi, bagaimana cara penyajiannya, bagaimana cara memasaknya, bagaimana cara pembuatannya, dan sebagainya. Yang berikutnya, upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Bagaimana upaya pemerintah? Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan. Wajib, maka wajib belajar sampai tingkat SMA. Yang kedua, memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan untuk perusahaan di negara asing. Dan yang keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing di dunia. Berikutnya, pentingnya kerjasama dalam memajukan sebuah wirausaha.
Wirausaha yang dilakukan secara bersama-sama biasanya dikelola oleh 2 orang atau lebih. Para pemilik bekerja sama mengelola usaha tersebut sehingga menjadi maju. Dengan kerjasama, para pemilik akan semakin mudah dan mengelola dan mengembangkan usahanya. Langkah-langkah pengisian lembar kerja LJK, lembar jawaban komputer. Yang pertama, untuk mengisi LJK kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul. Pensil yang runcing dapat merusak LJK. Yang kedua, setelah itu periksa LJK apakah ada bagian yang rusak. Dan yang ketiga, jika tidak ada bagian yang rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Dan yang keempat, setelah mengisi mata ujian, kita dapat mulai mengerjakan soal ujian. Kamu nanti di rumah bisa mencari, kemudian melatih sendiri. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita pada saat ini. Bisa dilanjutkan kembali dengan materi yang berbeda.